Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam Patunggilan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Prakoso Adiputro Wibowo, tapi kalau ketemu panggil saja Pras. Dan saat ini saya telah melayani GKJW Jemaat Jatiroto, yang dimana GKJW Jemaat Jatiroto ini ada di dalam wilayah Kabupaten Lumajang, Kecamatan Jatiroto. Dan saat ini GKJW Jemaat Jatiroto memiliki 63 KK untuk warganya. Dan pada saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah pembukaan bulan Kitab Suci. Jadi marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah pembukaan bulan Kitab Suci. Firman Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Suci, kita mengetahui kehendak Tuhan bagi kita. Kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, serta hidup kita dituntun kepada kebenaran. Untuk mengawali ibadah pembukaan bulan Kitab Suci saat ini, marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh percaya bahwa firman-Nya adalah pelita bagi hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita menenangkan pikiran kita dan marilah kita hayati akan keberadaan Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ibadah pembukaan bulan Kitab Suci pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saudari sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dari tema liturgis pada saat ini, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Allah senantiasa menuntun kehidupan kita melalui firman-Nya. Tuhan Allah mengarahkan hidup kita kepada kebenaran. Setiap orang yang hidup di dalam firman serta melakukan kehendaknya, maka dia
akan mendapatkan keselamatan dan damai sejahtera. Melalui tema saat ini, kiranya kita senantiasa dimampukan, bukan hanya sebagai pendengar saja, melainkan juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Marilah kita sambut tema kita pada saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 184, bait yang pertama dengan judul Yesus Sayang Padaku. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panggilan pertobatan pada saat ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil di dalam Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai yang 40, yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ayat ini mengajak kepada kita untuk merefleksikan hidup kita, bagaimana kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Apakah kasih ada di dalam diri kita ketika kita melakukan aktivitas kita kepada sesama? Oleh karena itu, marilah kita pada saat ini masuk ke dalam pertobatan, dan saya saat ini mengajak panjenengan semua untuk berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepadanya. Mari saat ini kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kami Tuhan pada saat ini, penuh dengan sebuah dosa, penuh dengan sebuah kesalahan. Seringkali kami Tuhan menjauhkan diri daripada Tuhan ketika suka ataupun duka. Seringkali kami merespon setiap masalah-masalah kami bukan dengan rasa percaya, tapi sebuah keputusasaan, dan seringkali kami merespon dengan dendam, dengki. Seringkali tidak ada kasih di dalam kehidupan kami. Maafkan kami Tuhan. Biarlah pada saat ini kami mau bertumbuh di dalam kasih lewat pimpinan Roh Kudus yang telah Tuhan utus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa darah anak domba yang kudus mengkuduskan kami pada saat ini dan menghapus segala dosa kami. Amin. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, marilah saat ini kita bangkit berdiri, kita terima berita anugerah. Berita anugerah pada saat ini diambil di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang 16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Amin. Marilah saat ini Bapak, Ibu, dan saudara kasih, saya mengajak jemaat menanggapi berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46, baitnya yang pertama dan yang kedua, dengan judul Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, telah menjadi dan sabda-Nya besertamu di ngarai yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan untuk duduk. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh penatua jemaat. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan. Adapun bacaan kita minggu ini terambil dari Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mulia, puji syukur kami naikkan kepadamu. Terlebih saat ini Tuhan, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah dan merenungkan firman-Mu, meskipun secara virtual. Pimpin kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi, dan juga kepada Bapak Pendeta Prakoso yang akan menjabarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati beliau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya,
Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Maka perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa beribadah secara online, dan walaupun secara online, marilah kita tetap menaati peraturan pemerintah yang ada untuk tetap prokes dan menjaga kesehatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dari firman yang kita baca tadi, hari ini kita akan belajar bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah sumber dari kehidupan manusia, dan itu juga salah satu berkat dari Tuhan. Tidak ada harapan dan masa depan kalau tidak ada iman. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang seorang ibu dari Siro-Fenisia yang mempunyai anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Dan cerita satu lagi, ada orang yang berbicara gagap dan tidak bisa mendengar. Kedua cerita ini, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ingin menceritakan tentang bagaimana kepedulian Tuhan Yesus dan kepekaan Tuhan Yesus di dalam melayani anak-anaknya. Dan dua orang yang diceritakan di dalam firman ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mendapat berkat Tuhan dalam kondisi penuh dengan penderitaan sekalipun. Cerita pertama kita mendengar cerita tentang perempuan dari Siro-Fenisia. Kalau kita mau lihat pada ayat ke-24, Bapak Ibu, ayat ini menceritakan bahwa Yesus dalam keadaan ingin beristirahat.
sehingga ia tidak mau orang mengetahuinya, sehingga dia merahasiakan kedatangannya, karena Tuhan Yesus pada saat itu sedang capek kemungkinan. Tetapi pada ayat 25 diceritakan bahwa ada seorang ibu yang membawa anaknya, anak perempuan yang sedang kerasukan roh jahat, datang kepadanya. Tetapi walaupun Yesus sedang capek dan ingin beristirahat karena kelelahan dalam pelayanannya, Yesus tetap menyambut ibu dari Siro-Fenisia ini. Ibu ini datang lalu memohon sambil berlutut di hadapan Tuhan untuk bisa menyembuhkan anaknya. Mari sejenak jemaat terkasih kita rasakan apa yang dirasakan oleh hati ibu ini. Mari kita rasakan bagaimana keadaan seorang ibu yang dijauhi karena anaknya kerasukan. Dijauhi oleh orang satu kampungnya. Dia pasti tidak dilayani oleh sesamanya dengan normal pada umumnya. Dan hidup sangat susah karena anaknya yang kerasukan. Pastilah anaknya tersebut berbuat yang aneh-aneh, sikapnya aneh, kata-katanya aneh. Tidak bisa lagi Bapak Ibu dan Saudara kasih diungkapkan dengan kata-kata bagaimana batin seorang ibu pada saat itu yang melihat anaknya kerasukan. Dan anaknya tersebut Bapak Ibu bukan terkena sebuah penyakit, tapi mentalnya dirasuki. Oleh karena itu ibu ini pasti tidak bisa melepas perhatiannya sedikit pun terhadap anaknya. Apakah ibu dari Siro-Fenisia ini bisa berdandan, punya waktu untuk berdandan? Apakah ibu dari Siro-Fenisia ini punya waktu untuk makan dengan benar, cuci muka dengan benar? Pastilah tidak. Sungguh sangat berat apa yang dialami oleh ibu ini. Tapi ketika ibu dari Siro-Fenisia ini mendengar Yesus datang, wah, ini menjadi sebuah kesempatan emas bagi sang ibu ini. Dan bisa seperti mimpi di siang bolong yang terjadi beneran dalam hidupnya. Pastilah dia tahu dan sudah tersiar kabar bahwa Yesus sangat terkenal karena bisa mengusir setan. Sehingga akhirnya ketika dia mendengarkan kabar Yesus datang, dia mengerahkan segala tenaganya. Dia datang kepada Tuhan dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Orang tua ini Bapak Ibu, dia berlutut di hadapan Tuhan. Pastilah dia sudah tidak memiliki harga diri lagi di hadapan anaknya yang sedang sakit. Dia pasti sudah putus asa setiap kali melihat anaknya kerasukan. Dia berlutut dan sungguh-sungguh memohon kepada Yesus. Lalu apa jawaban Yesus pada saat itu? Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-27. Dikatakan di sini bahwa lalu Yesus berkata kepadanya, "Dialah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dan mari kita jawaban dari ibu dari Siro ini. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anaknya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika ada seorang ibu dengan keadaan yang seperti ini lalu datang kepada Tuhan, "Tuhan tolong anak saya dalam kerasukan." Malah Tuhan menjawab, "Anak anjing makan dari apa yang jatuh." Saya ulangi lagi, maafkan saya. "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Apakah Yesus tidak peduli? Yesus seakan-akan menyamakan ibu ini dengan seekor anjing. Apakah Yesus kekurang kepeduliannya terhadap sang ibu ini? Ingat Bapak Ibu dan Saudara kasih, ketika kita membaca sebuah satu ayat, kita tidak boleh melupakan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Bila kita melihat ayat sesudah ini diceritakan ada orang yang gagap dan tuli. Di situ diceritakan bagaimana kepedulian Tuhan begitu luar biasa. Ketika dibawa orang gagap dan tuli ini kepada Tuhan, orang tersebut diceritakan pada ayat 31 sampai 37,
Tuhan membawa orang ini untuk dipisahkan dari orang-orang banyak. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau mempermalukan orang yang gagap dan tuli ini. Bayangkan Bapak Ibu ketika orang yang gagap dan tuli ini berkata-kata. Pastilah kata-kata itu ditertawakan banyak orang. Dan belum lagi ada orang juga menganggap bahwa mungkin saja dia gagap dan tuli karena kutukan. Dan banyak ejekan-ejekan yang lainnya. Oleh karena itu, Tuhan tidak mau mempermalukan orang ini. Dia memisahkan dari kumpulan orang banyak. Dan perhatiannya sangat luar biasa. Dia memberikan perhatian kepada anaknya yang sangat membutuhkan. Dan Tuhan tahu apa yang saat itu dia butuhkan. Yang dia butuhkan. Yaitu Tuhan memisahkan dia dari kerumunan orang banyak. Lalu apa yang dia perbuat? Dia memasukkan jarinya, telunjuk jarinya ke telinganya. Supaya apa? Ketika Tuhan mau berbicara mendoakan orang ini kan tidak bisa mendengar. Tapi ketika Tuhan memasukkan jarinya kepada orang ini, telunjuknya, otomatis orang ini akan mengerti bahwa, oh, Tuhan sedang mendoakan saya. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang ini dengan memberikan makna kepada orang ini supaya orang ini merasakan, saat ini aku mendoakan telingamu. Aku menyembuhkan telingamu. Dan Tuhan meludah, lalu dia tempelkan jarinya ke lidahnya. Orang gagap ini ingin mengatakan bahwa aku menyembuhkan mulutmu. Karena nggak mungkin Yesus berkata-kata. Setelah itu Yesus mengadah ke atas dan menghembuskan nafas. Ingin memberikan makna kepada orang ini. Bahwa saya mau berdoa untukmu. Jadi Yesus bukan hanya sekedar mengetikkan jari, lalu orang yang sembuh, tapi tidak. Yesus memberikan perhatian yang penuh, kasih sayang penuh pada orang tersebut. Itu tanda bahwa Tuhan sangat peduli pada setiap anak-anaknya. Oleh karena itu kenapa Yesus mengatakan anjing kepada sang ibu ini? Karena Yesus tahu iman sebenarnya dari ibu dari Sirofenisia ini. Tuhan ingin memotivasi ibu dari Siro ini untuk agar bisa mengaku sendiri apa itu iman sebenarnya. Harus ada iman yang terucap dalam ayat 28 agar setan itu dalam anaknya keluar, dan itu tertulis pada ayatnya yang ke-29. Bahwa dikatakan di ayat ke-29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, seharusnya ibu dari Sirofenisia ini bisa tercoreng harga dirinya. Dia bisa marah, dia bisa tersinggung, dan dia punya hak untuk meneriaki Tuhan. Tapi kenapa ibu Siro ini tidak melakukan demikian? Karena yang pertama kita belajar dari ibu dari Sirofenisia ini, bahwa ibu dari Sirofenisia ini tidak menganggap harga dirinya penting di hadapan Allah. Dia tidak meninggikan harga dirinya, dan hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa manusia seringkali bisa jatuh dalam kehidupan rohani? Karena harga dirinya begitu tinggi di hadapan Tuhan. Karena harga diri orang menjadi sombong. Karena harga diri manusia menjadi pendendam, membunuh, korupsi, dan banyak hal yang lainnya yang dapat merendahkan firman Tuhan dalam hidupnya. Anda pikir Anda tidak tahu siapa saya? Saya datang ke gereja, tidak ada yang menyambung saya. Mending saya pulang saja. Saya ini sudah bekerja banting tulang, membereskan pekerjaan rumah, tetapi kenapa saya tidak diperhatikan? Lihat, harga diri manusia begitu besar. Ibu di dalam firman Tuhan yang kita baca ini tidak memikirkan hal yang seperti itu. Dia memang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saya harap Bapak Ibu dan Saudara kasih, kita semua juga tidak jatuh juga di hadapan batu sandungan yang namanya harga diri. Yang kedua, kita belajar ibu dari Siro ini tidak terluka. Banyak sekali orang yang gampang sekali terluka hatinya, bahwa imannya hancur karena luka tersebut. Kita harusnya memiliki iman yang tidak gampang menerima luka, walaupun telah diberi luka.
Banyak orang tidak tahan, dirinya diejek, diremehkan secara personal. Orang yang gampang terluka akan memiliki batu sandungan dalam melayani Tuhan. Karena orang yang gampang terluka selalu emosional. Orang yang gampang terluka selalu suka berprasangka buruk kepada orang dan seringkali tidak punya pemikiran yang rasional di dalam pengambilan keputusan. Ketika Yesus memberi perumpamaan, engkau ini anjing, tetapi kata-kata itu tidak didengar oleh wanita ini. Kenapa? Karena lebih berat melihat anaknya kerasukan setiap hari daripada terluka mendengar perkataan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bahwa wanita ini mengetahui bahwa Yesus ini adalah Tuhan, yaitu pemiliknya dan Mesias yang sesungguhnya. Kalau begitu, apa arti luka kita di hadapan Tuhan? Apa arti harga diri kita di hadapan Tuhan? Oleh karena itu dia mengatakan pada ayatnya yang ke-28, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga memakan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Inilah iman remah-remah. Manusia memiliki hasrat dan harapan yang besar dalam hidupnya. Apa artinya? Pada dasarnya kita berpikir bahwa kita adalah orang yang hebat, yang harus dihormati, dilayani. Makanya saya paling tidak punya hak untuk meminta dan menerima berkat yang sebesar ini. Makanya kita banyak menemukan anak Tuhan gampang sekali kecewa ketika mujizat itu tidak sesuai dengan hasrat dan harapannya. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Banyak orang tidak masuk dalam dunia iman karena harga diri mereka. Suami istri sudah siap-siap ke gereja, tapi tidak pergi ke gereja, tidak jadi ke gereja hanya karena sebuah kata-kata. Apa yang penting pada saat itu Bapak Ibu? Tahanlah sedikit, datanglah ke gereja. Jangan biarkan perasaan kita mengalahkan iman kita. Iman adalah pengakuan bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Iman adalah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Iman adalah tetap melayani Tuhan walaupun tidak mendapat apa-apa. Iman tidak gampang curiga. Iman adalah walaupun tidak ada pohon atau hewan ternak, saya tetap percaya kepada Tuhan. Ibu dari Siro ini memiliki iman yang seperti itu. Ayat 29, ayat ini tidak kalah penting. Bahwa ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kata-kata kita mengandung sebuah kekuatan. Marilah kita menjaga kata-kata kita di dalam perkataan positif yang membangun diri kita. Baiklah kita belajar firman ini untuk merendahkan harga diri kita, untuk mulai belajar bangkit dari keterlukaan, untuk belajar kita mempercayai dan merasakan bahwa Yesus itulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman ketika kita tidak memiliki sebuah iman? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Biarlah pada saat ini kita belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan waktunya untuk kita, kapanpun itu dan bagaimanapun keadaan kita, waktunya selalu ada bagi kita, selama kita mau datang kepada Tuhan, selama kita mau sujud di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan kedewasaan kita, dan kita layani Tuhan di dalam kasih iman kita. Amin. Mari jemaat terkasih, kita bersatu teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan iman percaya kita. Untuk lebih memantapkan iman percaya kita, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita ungkapkan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada saat ini marilah kita masuk dalam prosesi pembukaan bulan Kitab Suci. Ada nats firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16 yang berbunyi demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan didasari firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-16 yang telah kita dengarkan bersama, maka di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus, saya membuka rangkaian kegiatan di bulan Kitab Suci GKJW saat ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kita untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saat ini kita masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami meminta kepadamu Tuhan, sebuah kekuatan untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya di dalam kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, di mana iman kami selalu Tuhan dewasakan, di dalam kami dapat mengendalikan harga diri kami, di dalam kami dapat mengendalikan iman kami yang tidak gampang untuk terluka, dan punya iman yang selalu percaya bahwa Tuhan adalah Raja dari segala raja, di dalam suka maupun duka sekalipun. Bila pada saat ini Tuhan, ajaran firman Tuhan masuk dalam kehidupan batin dan sikap dalam kehidupan kami. Dan tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dan juga para tenaga medis dalam upayanya mencegah penyebaran virus corona, khususnya bagi bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Mampukan mereka Tuhan dalam memutuskan sebuah kebijakan, mampukan mereka Tuhan di dalam kesehatan mereka, kekuatan mereka, mental mereka, sehingga mereka ada sebuah keberanian untuk dapat melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona ini, sehingga virus corona ini akan terselesaikan dan para masyarakatnya, yaitu masyarakat Indonesia, dapat beraktivitas secara sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan bagi warga jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, baik dari kesehatannya, ekonomi mereka, dan sosial mereka. Mampukan mereka Tuhan dapat bangkit dari keterpurukan, pemulihan terjadi, berkat Tuhan tercurah, sehingga kedewasaan iman mereka tidak merosot, tidak malah semakin menjauh daripada Tuhan, justru semakin taat dan selalu memegang tangan Tuhan dalam kondisinya apapun. Bila di dalam badai sekalipun, iman mereka, doa mereka selalu menyebut nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat mereka. Tidak lupa kami juga berdoa bagi keluarga, setiap keluarga, anak sekolah dan warga Adi Yuswo. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan setiap orang yang berkeluarga dan setiap kehidupan anak sekolah dan warga Adi Yuswo, Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati iman mereka, Tuhan berkati akal pikiran mereka, supaya mereka selalu takut akan Tuhan. Sehingga setiap badai dan pencobaan yang datang dalam kehidupan mereka tidak akan mematahkan iman kedewasaan mereka, justru semakin semangat untuk melayani Tuhan dan memuji nama Tuhan. Begitu juga dengan setiap pelayanan gereja di majelis jemaat, majelis daerah dan majelis agung, dan para pelayan di GKJW.
Berkati mereka Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus untuk tetap semangat melayani Tuhan walaupun di tengah pandemi pada saat ini. Biarlah kekuatan dari mereka Tuhan berikan dari kerajaan surga, supaya mereka dapat mendatangkan kerajaan surga di dalam bumi ini. Dalam keadaan suka dan duka, kami akan bersama-sama melayani sebagai keluarga Allah untuk saling berjuang, saling mensupport, saling bahu-membahu di dalam pekerjaan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, inilah segala doa syafaat kami, dan kami akan tutup di dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat serta berkat-Nya bagi kita. Adapun dasar persembahan kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-11 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 439, bait 1 dan 2, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini. Untuk itu, mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa. Terima kasih dan puji syukur atas kasih karunia dan segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami para jemaat-Mu. Dan pada saat ini, Tuhan melayakkan kami untuk berucap syukur dalam bentuk persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan, Tuhan layakkan dan Tuhan kuduskan, sehingga dapat ikut serta untuk mendatangkan kerajaan surga dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dengan menyebut nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Jadikanlah bulan kitab suci saat ini sebagai sarana bagi kita untuk semakin menguatkan iman dan pengharapan kita. Janganlah takut dan bimbang, sebab Tuhan Allah melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab suci senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dan jadilah pelaku firman yang hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita sambut pengutusan ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 416, baitnya yang pertama dan yang kedua dengan judul Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, kami atau masih jauh. Ku dibimbing dengan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa aja aku ikut. Meski langkahku semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut Tuhan dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, hatiku berbahagia apabila kamu tampak denganku goyahnya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Putranya Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus tercurah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada